Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Adidenta dengan NIM 19080310445. Saya dari kelas Pancasila 22. Saya di sini akan menjawab soal-soal UAS wawancara. Soal yang pertama yaitu adalah, manakah yang saudara pilih, Pancasila atau agama? Jelaskan pilihan Anda. Jika diberi pilihan antara Pancasila atau agama, sebenarnya itu sudah termasuk pertanyaan yang tidak bisa dijadikan sebuah perbandingan, karena keduanya itu memiliki peranan penting. Pancasila itu merupakan dasar negara atau ideologi negara yang mana kita sebagai warga negara wajib menjalankannya. Begitupun agama itu memiliki derajat yang jauh lebih tinggi dari kepentingan apapun bagi para pemeluknya. Jika memang ini dijadikan pilihan tiap individu, maka saya pribadi akan mengutamakan derajat yang jauh lebih tinggi, karena tanpa adanya agama mungkin tidak ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila yang telah disepakati oleh para ulama maupun para pembuat Pancasila bahwa sila pertama menjadi jiwa Pancasila, tapi tetap ini tidak bisa dijadikan sebuah perbandingan, karena baik Pancasila maupun agama ini saling berkaitan dan tidak pernah ada pertentangan di dalamnya. Sudah terbukti bahwa kelima sila itu jelas ada di dalam kitab suci tiap umat beragama, dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, bahkan Konghucu sekalipun. Jadi bisa disimpulkan bahwa keduanya itu merupakan satu kesatuan yang adil bagi masyarakat Indonesia untuk bernegara dan beragama. Soal yang kedua yaitu adalah, jika dua teman berselisih tentang perbedaan agama, apa yang Anda lakukan? Yang saya harus lakukan yang pertama yaitu adalah jangan memihak. Pastikan saya ini tidak memihak salah satunya. Jadilah pihak yang netral, yang berada di tengah dan mencari jalan tengah agar keduanya bisa berbaikan dan menyelesaikan masalahnya dengan fair. Yang kedua yaitu dengarkan argumen dari kedua belah pihak tersebut. Karena saya ini menjadi pihak di tengah, ada baiknya mendengar pendapat dari keduanya seperti apa duduk perkaranya dan analisis hal ini dengan bijak. Jangan membumbui permasalahan hingga menjadi tambah runyam. Bahkan jika memang saya ini ingin memihak salah satunya, maka saya harus bisa menahan diri. Yang ketiga yaitu adalah pertemukan mereka. Katakan, aku harap kalian membicarakan ini bersama dan menyelesaikannya dengan baik. Katakan bahwa saya merasa tidak nyaman dengan situasi yang seperti ini. Kalian bisa berkumpul dan bertemu dengan niatan menyelesaikan masalah ini dan mempertahankan persahabatan, bukan untuk bertengkar babak yang kedua. Yang terakhir yang saya harus lakukan yaitu dorong mereka untuk mengungkapkan dengan jujur, membujuk antara kedua belah pihak agar saling meminta maaf. Soal yang ketiga yaitu adalah sebutkan masalah Indonesia dan jelaskan mana prioritas yang harus ditangani. Permasalahan di Indonesia yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan itu terhitung cukup banyak, yaitu ada 10. Sampah, banjir, sungai tercemar, pemanasan global, pencemaran udara, rusaknya ekosistem laut, sulitnya air bersih, kerusakan hutan, abrasi, dan pencemaran tanah. Dari beberapa persoalan tersebut, menurut saya prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu yaitu adalah sampah. Karena kenapa?
Karena masalah utama dari rusaknya ekosistem darat, laut maupun udara kemungkinan besar berawal dari sampah yang tidak dapat dikelola dengan baik. Salah satu contoh pengaruh sampah terhadap ekosistem kehidupan yaitu semakin bertambahnya jumlah populasi manusia sehingga banyaknya limbah sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat setiap harinya. Untuk itu, perlu adanya peningkatan dalam memperbaiki kerusakan ekosistem di Indonesia ini, seperti memulai saling mengingatkan untuk menerapkan prinsip 3R bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu reduce, mengurangi, reuse, gunakan kembali, dan recycler, daur ulang. Soal yang keempat yaitu adalah terhadap pembubaran organisasi tertentu beberapa waktu lalu. Sebutkan alasan mengapa dibubarkan untuk masing-masing organisasi tersebut. Organisasi kemasyarakatan atau ormas itu merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Memang harus disadari bahwa organisasi kemasyarakatan itu memiliki tujuan dan fungsi yang variatif. Tetapi undang-undang memberikan batasan kepada organisasi kemasyarakatan untuk bisa menjalankan tugasnya sebagai wadah perhimpunan yang memiliki nilai dan manfaat kepada masyarakat. Begitupun dengan larangan-larangan yang diatur oleh undang-undang sudah sangat jelas sebagai peringatan kepada organisasi kemasyarakatan. Sebagai contoh, pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan kegiatan Front Pembela Islam atau FPI pada 2 Juni 2019. Dalam surat keputusan bersama atau SKB, terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menghentikan kegiatan FPI. Yaitu yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, yaitu untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar negara. Yang kedua yaitu isi anggaran dasar FPI dinyatakan bertentangan dengan pasal 2 UU Ormas. Yang ketiga yaitu keputusan Mendagri bahwa surat keterangan terdaftar FPI sebagai Ormas berlaku sampai 20 Juni 2019 dan sampai saat ini masih belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SKT. Soal yang kelima yaitu, siapakah yang menurut Anda paling bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mengembangkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Keberadaan Pancasila itu mampu menyesuaikan dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara itu mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan kehidupan di Indonesia ini. Salah satunya yaitu sikap menghargai nilai-nilai Pancasila adalah mempertahankan Pancasila. Dan yang bertanggung jawab adalah semua warga, baik pemerintah maupun rakyat Indonesia. Dengan cara yang pertama yaitu sebagai warga negara Indonesia harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tidak mengubah, menghapus, dan mengganti dasar negara Pancasila dengan negara lain. Yang terakhir yaitu mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan NKRI. Begitupun sebaliknya. Mengganti Pancasila berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Sekian jawaban dari ujian wawancara dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.